Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bertemu kembali dalam serial kajian akidah. Kali ini adalah kajian yang kelima. Dan tema kita pada kajian ini adalah masalah keadilan ilahi atau keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya dasar-dasar agama atau unsur-unsur utama dalam akidah itu ada dalam tiga hal. Ada dalam masalah tauhid atau ketuhanan, kemudian nubuwah, kenabian, dan selanjutnya adalah ma'ad atau hari kebangkitan. Tema keadilan ilahi merupakan cabang dari tauhid atau dari ketuhanan. Namun karena dalam masalah keadilan Allah Subhanahu wa taala ini banyak permasalahan, banyak polemik, banyak perbincangan, maka secara khusus keadilan ilahi diangkat sebagai salah satu daripada cabang dari masalah tauhid. Sebagaimana masalah imamah juga pada hakikatnya merupakan cabang dari nubuwah. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan secara khusus membahas seputar keadilan ilahi. Sebagai muqaddimah, kita akan berbicara tentang apakah baik dan buruk itu bersifat rasional atau bersifat tekstual dogmatis. Nah, apa maksudnya? Nanti lewat keterangan akan menjadi jelas kira-kira apa yang dimaksud dengan apakah baik dan buruk itu bersifat rasional atau bersifat tekstual dogmatis. Dan hal ini akan menjadi muqaddimah pengantar untuk kita sampai pada pembuktian tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan baca teks dan hal-hal yang perlu dijelaskan akan dijelaskan di tempatnya. Rasionalitas kebaikan dan keburukan. Bagi mereka yang tidak terkena penyakit syubhah. Syubhah ini maksudnya adalah kerancuan dalam nalar. Ada orang-orang yang memang cara berpikirnya atau logikanya itu sudah rancu, sehingga mereka tidak jernih dalam memandang bahkan hal-hal yang sederhana. Nah, bagi mereka yang tidak terkena penyakit syubhah atau kerancuan nalar dalam pikirannya, sudah pasti tidak akan mengingkari adanya serangkaian perbuatan baik dan buruk. Artinya kalau orang itu berpikir sederhana dengan logika yang sederhana juga, dia akan sampai pada pemahaman bahwa memang ada hal-hal yang bersifat buruk dan hal-hal yang bersifat baik. Ada serangkaian perbuatan baik dan ada pula serangkaian perbuatan buruk. Mereka pun meyakini bahwa dirinya dapat memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi orang yang memberikan nilai atau predikat rasional pada baik dan buruk, mereka pun mempunyai kemampuan untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jika kita meyakini bahwa diri kita dapat memahami mana yang baik dan mana yang buruk, maka kita termasuk orang-orang yang percaya akan rasionalitas kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kita meyakini, menyadari, memahami bahwa kita ini punya kemampuan untuk memahami apa yang baik dan apa yang buruk. Tentu ini bukan semua kebaikan dan semua keburukan, tapi secara umum kita punya kemampuan untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau kita meyakini bahwa kita mampu untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, kita termasuk orang-orang yang percaya bahwa
kebaikan dan keburukan itu bersifat rasional. Nah, apakah ada orang yang punya pemahaman lain atau pemikiran lain? Di sana terdapat sekelompok orang Islam yang tidak meyakini rasionalitas nilai baik dan buruk. Jadi ada orang-orang yang mengatakan bahwa baik dan buruk itu tidak bisa kita pahami dengan rasio atau dengan nalar. Dalam pandangan mereka, nilai baik dan buruk bersifat tekstual dogmatis. Apa maksudnya? Menurut mereka, ini orang-orang yang tidak meyakini bahwa baik dan buruk bersifat rasional. Menurut mereka, mencuri itu menjadi buruk karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena mencuri itu buruk, maka dilarang oleh Allah. Nah, orang-orang yang meyakini bahwa baik dan buruk itu rasional, mereka meyakini seperti ini. Karena mencuri itu adalah perbuatan buruk, maka dilarang oleh Allah. Sementara orang-orang yang meyakini bahwa nilai baik dan buruk itu bersifat tekstual dogmatis, mereka meyakini seperti ini, bahwa mencuri itu menjadi buruk karena dilarang oleh Allah. Seandainya tidak dilarang, maka boleh jadi mencuri itu bebas nilai. Contoh lain, menolong itu menjadi baik karena diperintah oleh Allah. Bukan karena menolong itu baik, maka diperintahkan olehnya. Nah, dari sini sebenarnya dari contoh ini kita bisa paham bahwa apa sih maksudnya, apakah al-husn wal qubuh, baik dan buruk itu bersifat aklian, rasional, atau naklian, kita bisa memahaminya. Karena orang yang meyakini nilai baik dan buruk itu bersifat rasional, mereka mengatakan bahwa Allah itu melarang. Jadi karena masalah mencuri tadi ya, karena mencuri itu buruk maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menolong itu baik maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang meyakini nilai baik dan buruk itu bersifat tekstual dogmatis, mereka meyakini seperti ini, bahwa karena dilarang oleh Allah maka mencuri menjadi buruk. Karena diperintah oleh Allah maka menolong menjadi baik. Mereka ingin mengatakan bahwa setiap yang diperintah oleh Allah akan menjadi baik, dan sebaliknya apapun yang dilarangnya akan menjadi buruk. Sedang kita atau kelompok pengikut Ahlul Bait alaihimussalam berpendapat bahwa Allah hanya akan memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk. Jadi apapun yang secara rasional itu baik, maka pasti Allah memerintahkannya. Dan apapun yang secara rasional itu buruk, maka Allah pasti melarangnya. Rasionalitas nilai baik dan buruk dapat kita yakini secara huduri. Sebenarnya untuk memahami masalah kebaikan dan keburukan ini sesuatu yang sifatnya itu huduri, tidak perlu pada dalil tertentu. Persis seperti kita meyakini keberadaan diri kita yang juga tidak perlu dalil dan bukti. Jadi memang ada hal-hal yang memang sejak awal sudah jelas, dan hal-hal yang jelas itu, atau kalau dalam istilah logika disebut badihiyat, hal-hal yang sudah bersifat afirmatif, artinya kejelasan-kejelasan yang nyata yang sudah tidak perlu bukti, yang bahkan kebenarannya kita fahami secara huduri, memang bersama dengan diri kita. Ya, seperti kita memahami akan keberadaan kita ini sifatnya huduri. Nah, bahwa baik dan buruk itu bersifat rasional, sebenarnya ini sesuatu yang bersifat huduri, hampir sangat jelas, gamblang, nyata, dan tidak perlu pada bukti. Nah, kalau kita mengkaji ayat-ayat Allah di Al-Quran, lebih dari itu, dalil-dalil nakli pun memperkuat rasionalitas kedua nilai tersebut. Karena memang ini perlu kita jelaskan sebagai muqaddimah, karena nanti juga dalam pertemuan ke-6 insyaallah ketika kita membahas secara khusus masalah takdir dan lain sebagainya, nanti masalah
apakah baik buruk itu bersifat rasional atau tekstual dogmatis akan sangat menentukan. Nah, ayat-ayat Allah juga banyak yang menjelaskan bahwa nilai baik dan buruk itu bersifat rasional. Contohnya umpamanya dalam surat Ar-Rahman ayat 60 Allah berkata, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi lewat ayat ini Allah menegaskan bahwa memang ada kebaikan dan kebaikan pasti akan mendapatkan imbalan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 kita semua menghafalnya. Allah mengatakan, "Faman yaf'al mithqala dzarratin khairan yara wa man yaf'al mithqala dzarratin syarran yara." Siapapun yang melakukan sekecil apapun kebaikan, mereka akan mendapatkan imbalannya, dan siapapun yang melakukan keburukan, mereka pun akan mendapatkan balasannya. Dalam surat Asy-Syams ayat 7 dan 8 Allah berfirman seperti ini, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi yang menyempurnakan jiwa itu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan pada jiwa itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang suci, dan hal-hal yang buruk. At-taqwa wal fujur. Taqwa adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesucian, sementara fujur adalah hal-hal yang bersifat buruk atau nilai-nilai keburukan. Dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah menyatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, pada hakikatnya kamu berbuat baik untuk dirimu, dan kalau kamu berbuat keburukan, kamu pada hakikatnya berbuat buruk untuk dirimu. Nah, banyak ayat yang secara tegas menyatakan bahwa memang ada serangkaian nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang buruk, dan Allah sampai membuat rumusan bahwa siapapun yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Siapapun yang berbuat buruk berarti dia telah berbuat buruk untuk dirinya. Di surat Ali Imran ayat 182 Allah berkata, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid." Jadi hal-hal itu adalah karena perbuatan kalian sendiri, dan Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi bahkan Allah mensucikan dirinya dari sifat zalim. Wa mallahu bidzallamin lil abid wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 205 dijelaskan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Ada orang-orang yang hendak berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yuhlikal hartha wan nasl, mereka merusak tanaman-tanaman dan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Ayat ini mengatakan Allah tidak suka kefasadan, kerusakan, keburukan. Naam. Dalam surat Ali Imran ya, ada banyak ayat sebenarnya, kita tidak akan sebut semua ayat, tapi kita perlu membawa serangkaian ayat agar dari ayat-ayat ini kita bisa semakin paham bahwa nilai baik dan buruk itu memang bersifat rasional. Dalam surat Ali Imran ayat 140 dikatakan, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladzina amanu wa yattahida minkum syuhada. Yang hendak kita jadikan dalil di sini adalah wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini juga menegaskan bahwa kezaliman itu adalah sebuah keburukan dan Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat zalim. Artinya kalau Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat zalim, maka tidak mungkin dia sendiri berbuat zalim. Nah, ini nanti dalam pembahasan takdir, karena ada sekelompok umat Islam yang meyakini bahwa
karena Allah itu pemilik dan pencipta keberadaan, maka dia bebas untuk berbuat adil atau berbuat zalim. Nah, sementara kita pengikut Ahlul Bait, kita tegas-tegas menyatakan bahwa Allah tidak pernah dan tidak akan pernah berbuat zalim. Karena tidak mungkin Allah yang tidak menyukai keburukan kemudian dia sendiri adalah pelaku keburukan. Nah, di sini pentingnya rasionalitas nilai baik dan buruk. Karena bagi mereka yang mengakui atau yang meyakini bahwa baik dan buruk itu bersifat tekstual dogmatis, jadi apapun yang Allah lakukan itu kebaikan. Jadi bahkan ketika Allah berbuat zalim pun itu karena Allah melakukannya, maka itu kebaikan. Ini konsekuensi logis daripada pemberian predikat tekstual dogmatis pada nilai baik dan buruk. Sementara mereka yang meyakini bahwa nilai baik dan buruk itu bersifat rasional, maka mereka sampai pada kepastian bahwa tidak mungkin dan tidak akan pernah Allah berbuat kezaliman. Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang mengukuhkan rasionalitas nilai baik dan buruk. Beberapa ayat di atas hanyalah sebagian kecil dari puluhan ayat yang lain. Nah, setelah kita paham dalam mukaddimah ini tentang apakah baik dan buruk itu bersifat rasional ataupun bersifat tekstual dogmatis, maka kita akan masuk dalam definisi keadilan. Secara bahasa atau lughawi, adl itu berarti kesetaraan atau persamaan dalam bahasa. Sedang dalam uruf am atau pemahaman umum, keadilan itu berarti menjaga hak-hak orang lain, berlawanan dengan mengabaikan hak-hak mereka, yang disebut dengan zulm. Artinya, kalau kita menjaga hak-hak orang lain berarti kita bersikap adil. Kalau kita mengabaikan hak-hak orang lain, maka kita telah berbuat zulm. Dan dalam artian yang lebih luas, al-adl atau makna daripada keadilan atau definisi daripada keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah makna daripada keadilan. Karenanya ya, yang adil dapat dipastikan sebagai yang bijaksana. Ini konsekuensi logis daripada makna keadilan. Yang adil adalah dia juga hakim, dia pasti bijaksana. Karena wajibul wujud memiliki semua kesempurnaan. Jadi ketika kita sampai pada wajibul wujud, berarti pasti wujud ini adalah wujud yang maha sempurna. Karena dia memiliki semua kesempurnaan, maka dapat dipastikan zat Allah itu maha adil, bijaksana, dan tidak zalim. Nah, ini baru dakwahan kita nanti kemudian akan kita buktikan. Ia tidak pernah berlaku aniaya dalam qada, qadar, serta hukumnya. Di antara makna dari bahwa Allah itu maha adil dan maha hakim, maha bijaksana, dia pasti akan memberi pahala kepada siapapun yang taat kepadanya, juga akan menghukum siapapun yang bermaksiat kepadanya. Makna lain, dia tidak akan membebankan taklif atas hamba-hambanya di luar kemampuan mereka. Jadi konsekuensi logis daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa tidak mungkin Allah akan memberikan taklif yang melebihi kemampuan hamba-hambanya. Dia tidak akan menyiksa melebihi pembangkangan mereka. Jadi pun kalau ada hukuman, kalau hamba-hamba itu tidak sempat minta ampun, hukuman itu pun tidak akan lebih daripada perbuatan buruk mereka. Dia tidak akan menyiksa melebihi pembangkangan mereka. Dia tidak akan meninggalkan yang baik. Dia juga tidak akan melakukan yang buruk. Karena ia maha kuasa untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Dia maha mengetahui tentang segala yang baik dan buruk. Karena kalau seandainya ada kebaikan dan keburukan yang tidak diketahui oleh Allah, ini akan meniscayakan wajibul wujud itu terbatas. Dan telah kita buktikan bahwa ketika kita sampai pada wajibul wujud, maka dia adalah zat yang tak terbatas. Apapun yang berkaitan dengan Tuhan tak terbatas, termasuk pengetahuannya. Artinya tidak ada yang tidak ia ketahui. Dia tidak pernah terpaksa untuk melakukan yang buruk atau meninggalkan yang baik.
Dia maha adil dan bijaksana. Oleh sebab itu, seluruh perbuatannya tidak akan pernah menyalahi hikmah dan tatanan yang paling sempurna. Ini adalah merupakan, artinya keadilan Allah merupakan konsekuensi logis daripada bahwa dia adalah zat yang maha segala-galanya dan maha sempurna. Karena dia maha sempurna, maka otomatis dia adalah hakim, maka otomatis dia adalah adil. Dan tidak mungkin Allah sedikit pun berbuat kezaliman, sedikit pun berbuat keburukan, sedikit pun berbuat aniaya. Nah, kita akan buktikan lewat dalil-dalil yang sederhana bahwa Allah tidak mungkin berbuat yang tidak adil. Artinya Allah tidak mungkin berbuat zalim. Karena kalau seandainya Allah itu berbuat zalim atau keburukan, maka yang menjadi kemungkinan tidak keluar dari 4 hal. Jadi kalau seandainya Allah itu berbuat zalim atau Allah itu berbuat buruk, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa kita jabarkan. Boleh jadi Allah tidak tahu bahwa hal itu adalah buruk atau hal itu adalah kezaliman sehingga Allah melakukannya. Ini tertolak. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua, Allah mengetahui bahwa perbuatan itu adalah buruk, namun dia terpaksa untuk melakukannya dan tak kuasa untuk meninggalkannya. Ini juga tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai Allah terpaksa, itu berarti ada kekuatan yang mampu memaksa dia, dan ini menjadikan dia bergantung. Kemungkinan yang ketiga, Allah mengetahui perbuatan itu buruk dan dia tidak terpaksa atau tidak ada kekuatan lain yang memaksanya untuk berbuat buruk. Namun dia perlu atau butuh untuk melakukan keburukan itu. Ini juga berkonsekuensi pada kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan keburukan atau kezaliman karena dia perlu untuk melakukannya. Kemungkinan yang keempat adalah bahwa Allah melakukan itu adalah sia-sia. Asal aja Allah melakukan itu. Ini pun juga tidak mungkin dilakukan oleh Allah yang maha sempurna. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang bersifat sia-sia. Nah, pembuktian ini akan lebih sempurna dengan kita baca secara runut untuk kemudian kita jelaskan kembali. Pembuktian. Seandainya Allah berbuat zalim atau keburukan, maka akan terjadi 4 kemungkinan. 1, Allah tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu adalah keburukan. Tidak mungkin. Ilmu Allah tak terbatas. 2, Allah mengetahui bahwa perbuatan itu adalah buruk, namun dia terpaksa untuk melakukan dan tak kuasa untuk meninggalkannya. Dia harus melakukan, katakanlah, kezaliman dan keburukan itu. Padahal setelah kita sampai pada wajibul wujud, tidak ada sesuatu yang bisa memaksa wajibul wujud. 3, Allah mengetahui bahwa perbuatan itu buruk dan tidak terpaksa untuk melakukannya, namun dia perlu untuk melakukan, dia butuh untuk berbuat zalim atau keburukan. Ini juga akan menjadikan zat Allah itu kurang, atau dia membutuhkan sesuatu sehingga dia perlu melakukan sesuatu ini. Kemungkinan yang keempat, Allah mengetahui, tidak terpaksa dan tidak perlu untuk melakukannya, maka perbuatannya tidak akan keluar dari sekedar memuaskan keinginan, kesia-siaan atau permainan belaka. Jadi kalau memuaskan keinginan berarti ada yang belum tercapai bagi Allah. Padahal Allah Maha Sempurna, tidak ada yang tidak tercapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak bisa diasumsikan melakukan sesuatu karena hendak memuaskan keinginan. Kesia-siaan, apalagi kesia-siaan ini biasanya adalah perbuatan yang bersifat tidak mulia, dan yang Maha Sempurna pantang untuk melakukan sesuatu yang jauh dari kemuliaan. Atau permainan belaka. Jadi perbuatan yang juga sama tidak punya arti.
Sementara kalau kita baca ayat Al-Quran, beberapa kemungkinan tadi telah dinafikan dalam ayat Al-Quran. Contohnya Allah berkata, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kami ini pantang untuk berbuat sia-sia. Kami ciptakan kalian itu tidak sia-sia. Ada tujuannya, ada maksudnya, ada artinya. Jadi pantang kami, artinya Allah yang maha sempurna, pantang untuk berbuat sesuatu yang sia-sia. Jadi apapun dalam ciptaan Allah tidak ada secuil yang bersifat sia-sia. Dari seluruh ciptaan Allah ini tidak ada yang tidak berarti, semuanya berarti. Semuanya bermakna, semuanya bertujuan. Boleh jadi kita, karena keterbatasan ilmu kita tidak paham kira-kira tujuan Allah menciptakan ini apa ya. Boleh jadi karena keterbatasan ilmu kita tidak paham itu, tapi secara nalar dan logika setelah kita sampai pada wajibul wujud sebagai keberadaan yang tak bergantung pada apapun, dan ini berkonsekuensi bahwa zat yang seperti ini maha sempurna, maka di antara kesempurnaannya dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang bersifat sia-sia. Tidak mungkin dia berbuat sesuatu yang sekedar main-main, tanpa makna, tanpa arti, dan tanpa tujuan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 dikatakan alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Dalam hal ini Allah mencela orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan untuk bersenang-senang. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Artinya ayat ini mengatakan bahwa Allah mencela orang-orang yang melakukan hal-hal yang bersifat main-main, melakukan hal-hal yang tidak punya arti, tidak punya tujuan. Dan tidak mungkin ketika Allah mencela orang-orang yang berbuat tanpa tujuan dan tanpa arti, kemudian dia sendiri melakukan hal-hal yang bersifat main-main, tanpa tujuan dan tanpa arti. Sebagai kesimpulan, semua kemungkinan di atas mustahil dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wajibul wujud yang maha sempurna. Karena masing-masing kemungkinan berkonsekuensi pada kekurangan dan kelemahan. Keadilan Allah Subhanahu wa taala ini sedikit penyempurnaan meliputi banyak hal di antaranya. Jadi beberapa hal ini merupakan konsekuensi logis daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan dalam memberi taklif, sebagaimana yang telah kita singgung tadi, Allah tidak mungkin membebankan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan oleh hambanya. Jadi semua taklif dan tugas, perintah, larangan dari Allah adalah sesuatu yang dalam kuasa manusia untuk melakukannya. Keadilan dalam menghakimi, artinya selain Allah adil dalam memberi taklif, Allah juga akan adil dalam menghakimi dengan mempertimbangkan kemampuan dan usaha hamba. Jadi tidak mungkin Allah kemudian memasukkan orang yang berbuat baik itu ke dalam neraka atau orang yang berbuat buruk ke dalam surga. Tidak mungkin. Dan keadilan dalam memberi pahala atau siksa. Dari keterangan singkat di atas, kita telah sampai pada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai wajibul wujud, zat yang tidak bergantung pada apapun, maka dia maha sempurna, dan ketika dia maha sempurna, maka seluruh sifat-sifat yang berarti kesempurnaan ada padanya. Dan keadilan merupakan salah satu sifat yang merupakan kesempurnaan dan tidak mungkin Allah tidak memilikinya. Allah adalah a'dalul adilin, ahkamul hakimin. Jadi pantang dan jauh maha suci Allah untuk berbuat sedikit keburukan, sedikit aniaya, sedikit kezaliman, dan sedikit ketidakadilan. Nah, setelah kita sampai pada kepastian keadilan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah secara khusus kita dalam pertemuan yang ke-6 kita akan membahas tentang masalah takdir. Nanti di sana kita akan bahas tentang kelompok-kelompok yang meyakini tentang umpamanya apakah perbuatan-perbuatan manusia itu
sepenuhnya dilakukan oleh manusia dan yang bertanggung jawab itu manusia itu sendiri? Apakah manusia dalam melakukan perbuatan-perbuatannya itu sepenuhnya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, nanti dalam masalah takdir akan ada banyak pembahasan, dan insya Allah di pertemuan yang ke-6 kita akan bahas secara panjang lebar. Apakah yang benar itu kelompok Jabariyah, kelompok Qadariyah, atau kelompok yang meyakini la jabro wala tafwid bal amrun bainal amrain. Ada kelompok-kelompok yang meyakini bahwa perbuatan manusia itu bersifat determine, artinya manusia itu hanya seperti boneka, dia melakukan apa yang telah Allah tentukan kepadanya. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan tidak, manusia bebas sepenuhnya dalam melakukan berbagai macam perbuatannya. Semuanya ini punya konsekuensi yang boleh jadi tidak benar. Namun pengikut Ahlul Bait mempunyai keyakinan bahwa manusia itu tidak terpaksa mutlak dan tidak bebas mutlak. Nah, apa itu amrun bainal amrain? Ikuti dalam pertemuan yang ke-6 insya Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.